kebutuhan sudah menjadi kebutuhan kita pada saat ini, terutama bila dikaitkan dengan kesiapan RPS ya, di mana dalam rencana pembelajaran semester itu sekarang ini ditambahkan 2 item ya, yaitu metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajarannya itu ada namanya case method dan juga project based learning. Nah, oleh karena ini menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan dalam yang merupakan komponen nilai ya, sekarang ini merupakan komponen nilai. Jadi kalau pada waktu sebelumnya komponen ini itu terdiri dari kuis, tugas, UTS, dan UAS, maka sekarang ada kewajiban untuk menambahkan 2 komponen baru, yaitu case method dan project based learning. Itu totalnya 100%, di mana proporsi dari case method dan project based learning itu sendiri mengambil porsi yang cukup besar, yaitu 50%. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya kita semua mempersiapkan RPS ya dengan termasuk bahan ajar yang akan disampaikan melalui metode case method dan project based learning. Nah, oleh karena bagi kita ini masih kategori baru ya di USU, maka sangat perlu bagi kita untuk menambah referensi bagaimana sih sebenarnya memasukkan unsur pembelajaran dengan metode case method dan project based learning itu dalam RPS kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita Bapak Ruki ya, mudah-mudahan nanti diskusi kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan pemahaman lah bagi kita semua yang hadir. Apa sih sebenarnya case method dan project based learning ini, dan bagaimana dengan keragaman mata kuliah yang kita miliki saat ini ya, masing-masing itu bagaimana kita bisa memformulasikan metode ini ke dalam RPS kita. Oleh karena itu, besar harapan saya semua agar kita dapat mengikuti acara ini dengan baik dan turut berinteraksi. Ini kita metodenya itu nanti ada satu case ya yang sudah didiskusikan sebelumnya oleh Saudara Malinda beserta Pak Luki, sehingga kita nggak bisa langsung fokus kepada contoh, sehingga kalau ada waktu yang tersisa Bapak Ibu bisa menyampaikan bagaimana ya kalau case-nya di mata kuliah saya dan sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantarnya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan pemahaman kepada kita semua, sehingga ini yang poin pentingnya, sehingga secara perlahan kita dapat meningkatkan capaian dari IPU 7 tentang RPS ya, RPS yang ada mencantumkan CM dan PPL. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan resmi acara workshop pada hari ini saya nyatakan dengan resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amlis atas sambutan dan pembukaan workshop secara resmi. Baiklah, kita akan lanjut kepada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Luki Cahyana Subadi, SPD MM. Beliau merupakan Kepala Teaching and Learning Center dan pengajar International Business Management pada Universitas Ciputra Surabaya. Pendidikan, beliau lulus Magister Manajemen dari Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta pada 2011. Lalu untuk S1 Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tahun 1999. Beliau merupakan staf dan HOD Teaching and Learning Center dari 2014 sampai sekarang. Beliau memiliki pengalaman kerja juga untuk Yayasan Citra Kasih sebagai pelatih dan mentor sekolah Yayasan Citra Kasih, dan pengalaman di Ciputra Entrepreneurship School, pelatih pendidikan entrepreneurship
dari 2008 sampai 2014. Baiklah Bapak Ibu, berikut materi yang akan disampaikan oleh Pak Luki Cahyana Subadi SPD MM kepada Pak Uki, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Malinda, terima kasih Pak Amlis untuk waktunya, dan selamat siang Bapak Ibu semua. Kalau di sini jam 10, di sana juga jam 10 ya? Betul ya? Betul, betul Pak. Baik, tidak ada beda waktu. Baik. Saya ingin bertanya dulu, izinkan saya share ya. Kepada Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya dulu. Silakan nanti diketikkan di chat room ya, apa yang saya siarkan. Nah, ini ada 4 gambar, nomor 1, nomor 2, nomor 4, begitu. Menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan pembelajaran berbasis project atau problem? Apakah gambar 1, 2, 3, atau 4? Khususnya untuk bisnis manajemen ya. Silahkan di kolom chat dituliskan nomor 1, atau nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4. Silahkan Bapak Ibu memilih. Terima kasih Pak Hasu. Baik, ada lagi nih. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu Malinda, mengapa nomor 1 Ibu? Saya pilih nomor 1 karena saya anggapnya di sini mahasiswa bisa terjun. Ini kan misalnya anggap ini gudang, di gudang ada masalah apa, kemudian mereka mencoba merumuskan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Baik, oke. Satu lagi, nomor 1 sudah ya. Ibu Endang, Ibu memilih nomor 3, Ibu. Ya, baik Pak Luki. Ya. Bukan saya melihat ada kertas tuh warna-warni. Jadi saya pikir mungkin setiap warna itu ada menunjukkan ini masalahnya apa, penyelesaiannya seperti apa, seperti itu menurut saya. Baik, oke. Ada permasalahan dan bagaimana penyelesaiannya ya. Kertas warna-warni itu menunjukkan sebuah permasalahan. Ada yang menjawab nomor 4, Pak Hasrul tadi yang menjawab pertanyaan. Mengapa nomor 4 Pak Hasrul? Karena saya berpikir seperti ini bahwa proses pembelajaran itu harus berinteraksi dengan masyarakat karena tujuan pembelajaran sebenarnya adalah membahas atau menyelesaikan problem di masyarakat. Jadi menurut saya proyek yang dikembangkan di perguruan tinggi ini adalah untuk problem solving, terutama untuk masyarakat tentunya, bukan melulu institusi bisnis seperti itu Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Hasul. Satu lagi ya, ada yang beda nggak ya? Ibu Endang. Oke. Ibu Yeni. Ya Pak, saya pilih nomor 3 itu problem Pak, problem based learning. Jadi ada problem yang kita kasih ke mahasiswa, kemudian mahasiswa mendiskusikannya, kemudian menempel atau mempresentasikannya ke depan kelas. Baik. Oke.
Jadi dari jawaban Bapak Ibu sekalian, saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran problem based atau project based ini berawal dari permasalahan, gitu ya. Dan tadi oleh Pak Hasrul mengungkapkan bahwa pembelajaran itu harus kontekstual. Jadi tidak cukup kalau hanya di ruang belajar saja, tetapi perlu diterapkan di masyarakat, begitu. Nah, saya ingin berbagi apa yang kami lakukan di Putra, gitu, bahwa kami merumuskan project based atau problem based learning itu seperti ini. Strategi instruksional yang menuntut mahasiswa untuk menghasilkan sebuah produk, sistem, atau layanan yang berdasarkan fenomena. Itu tadi yang dikatakan bahwa Ibu sekalian, bahwa permasalahan itu adalah fenomena real yang perlu dipecahkan, begitu. Kasus atau permasalahan melalui penerapan dan pengembangan kompetensi, yaitu knowledge dan skill, keilmuan yang relevan. Jadi kalau kita ada di ekonomi, manajemen, maka bagaimana keilmuan itu bisa kita terapkan untuk memecahkan masalah masyarakat dengan menghasilkan sebuah produk atau sistem atau layanan, gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan kita tambahkan lagi, kalau berbasis problem itu adalah strategi instruksi untuk menuntut mahasiswa mencari informasi, itu yang pertama, serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual. Jadi itu pemahaman kami terhadap project atau problem-based learning. Dan saya sepakat dengan Bapak Ibu sekalian, diawali dengan sebuah fenomena permasalahan. Apa sih permasalahan yang terjadi di masyarakat ini dan bagaimana sebagai akademisi kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, mengapa project based dan problem based itu diterapkan di universitas kami? Jadi ini untuk mengembangkan atau menjawab kebutuhan kompetensi, ya, sikap, kecakapan dan pengetahuan, dan juga profesionalisme di dunia kerja. Kemudian bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi, ini penting sekali karena saat ini mau tidak mau mahasiswa kita juga perlu menguasai teknologi untuk bisa menjawab kebutuhan di masyarakat. Permasalahan-permasalahan apa yang ada di masyarakat itu akan terbantu sekali ketika mahasiswa kami menguasai teknologi. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi akreditasi sekarang juga dituntut bahwa proses pembelajaran itu tidak cukup kalau hanya mengetahui pengetahuan saja, tetapi pengetahuan ini harus diterapkan dan benar-benar pengetahuan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka dipilihlah project atau problem based ini sebagai metode di dalam pembelajaran kita. Dan itu nanti akan dilihat untuk dibuktikan apakah benar di universitas kami menerapkan proses pembelajaran berbasis project ini. Nah, untuk itu kita mengambil dua konsep, ya, dua landasan bagaimana kita merumuskan perencanaan atau RPS tadi yang disebutkan oleh Pak Amlis tentang RPS, begitu. Kami mengambil dua konsep ini. Yang pertama adalah dari Dick and Carey model. Nah, di Dick and Carey model ini terstruktur sekali bagaimana kita membuat perencanaan project based atau problem based. Jadi diawali dengan mengindikasi learning outcome yang akan dicapai, kemudian menentukan kriteria pencapaian tersebut atau indikator pencapaian
learning outcome tersebut, kemudian mengembangkan strategi belajarnya seperti apa, dan memilih materi apa atau bahan-bahan apa yang digunakan untuk mahasiswa kita mempelajari untuk mencapai dan mempelajari hal-hal yang sudah kita tetapkan. Jadi ini sangat terstruktur sekali langkah-langkahnya, ini yang kita gunakan ya, Dig and Carry model. Kemudian kita juga menggunakan dari BIGS, bahwa semua yang kita susun itu saling berkesinambungan, selaras, dinamakan constructive alignment. Jadi tujuan belajar, lalu penilaian, dan juga learning activities atau kegiatan belajarnya itu harus saling berkesinambungan. Itulah yang dua referensi yang kita gunakan ketika kita menyusun project based atau problem based ini, ya, atau yang lebih dikenal dengan outcome based education. Nah, kemarin saya sempat membaca template RPS yang dikirimkan oleh Ibu Malinda, dan di situ sudah tercermin dua konsep yang tadi saya jelaskan ya di slide sebelumnya, bahwa sebelum melaksanakan proses pembelajaran perlu disusun sebuah kurikulum, di mana di dalam kurikulum tersebut ada capaian pembelajarannya atau lebih dikenal dengan nama CPL, capaian pembelajaran lulusan. Itu yang perlu disusun terlebih dahulu untuk menjadi panduan ketika kita masuk ke dalam mata kuliah dengan menyusun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, dari situ disusunlah untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah itu, disusunlah sub capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya itu menjadi cikal bakal sebuah modul pembelajaran. Dari sub capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, ya, beberapa sub capaian itu disusunlah indikator kesuksesannya, indikator penilaiannya, dan juga kriterianya, yang biasanya dituangkan dalam bentuk rubrik. Lalu baru disusun kegiatan belajarnya. Di dalam kegiatan belajar ini ada bahan kajian, apakah akan dilaksanakan secara sinkronus atau asinkronus, gitu, dan juga referensi-referensi yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Jadi inilah struktur RPS yang kemarin dikirimkan Ibu Malinda ke saya. Saya mencoba bagaimana membuat RPS itu secara terstruktur dan semuanya itu selaras begitu, saling berkaitan untuk nanti kita bisa ukur apakah capaian pembelajaran lulusan itu tercapai dari program pembelajaran berbasis proyek atau problem based ini. Ini ada anak panah yang panjang dari kegiatan belajar itu, kita ukur lagi apakah kegiatan belajar itu setelah kita nilai itu bisa mengukur apakah capaian pembelajaran lulusan itu tercapai. Nah, saya ingin mendiskusikan dulu kerangka dari roadmap dari kerangka perumusan RPS ini satu persatu. Ya, jadi ini masih basic sekali. Target kita hari ini adalah kita memahami kerangka ini. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke pembahasan satu persatu tentang CPMK dan selanjutnya, gitu ya. Kalau kita membaca nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, kira-kira pembelajaran mana yang paling project atau problem based? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Silahkan dituliskan di chat. Mana yang paling project atau problem based menurut Bapak Ibu sekalian?
Sudah ada yang menjawab nomor 3, nomor 4, oke. Baik, saya ingin bertanya, Ibu Ance mengapa memilih nomor 3 itu? Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya memilih nomor 3 ini karena saya melihat bahwa PBL itu seyogyanya dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya ada proyek yang harus dikerjakan, yaitu di sini ada proyek untuk membuat sebuah laporan analisis dari hasil pengamatan interaksi keuangan yang ada di pasar tradisional. Artinya, berarti ini berangkat dari bagaimana mereka melihat di lapangan, dan kemudian mereka bisa menemukan data-data di sana. Selanjutnya mereka akan melihat mana sebenarnya isu yang terpenting ya Pak, untuk dilihat dikerjakan secara bersama-sama, dan ini akan dijadikan menjadi sebuah proyek yang akan dikerjakan oleh kelompok tersebut. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sangat jelas sekali jawabannya. Satu lagi, Bu Malinda bisa pilih siapa Bu? Ibu Yuni Lestari, Pak. Silakan Ibu Yuni. Ya, saya pilih nomor 3 Pak, karena kita dengan berkelompok, jadi kita jadi mahasiswa itu menganalisis apa yang terjadi di lapangan, misalnya di pasar tradisional, dan kemudian dia membuat konsep cost accounting gitu dan dibuat laporannya gitu Pak. Jadi saya rasa kalau pembelajaran ini nomor 3 yang cocok gitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ada satu kata kunci ketika kita ingin menetapkan apakah pembelajaran kita itu project based atau problem based. Kalau tadi ada 2 yang memilih nomor 3, kata kuncinya adalah ini, membuat. Itu kata kuncinya. Jadi sebuah project itu tentu dikerjakan begitu, dan kata kunci itu adalah di sini, di kalimat ini adalah membuat. Kemudian ditambahkan lagi berkelompok, ya, karena memang ketika mengerjakan sebuah project biasanya itu tidak sendiri, tetapi menuntut sebuah keterampilan yaitu berkolaborasi begitu. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Dan dikatakan tadi berangkat dari permasalahan aktual yang ada di lapangan. Yaitu adalah satu cirinya, bahwa proyek tersebut itu berangkat dari permasalahan aktual di lapangan. Gitu. Fenomena apa yang terjadi di lapangan, dan kita mencoba membuat sesuatu untuk menjawab permasalahan itu secara kelompok. Jadi sekali lagi ada sebuah kata kunci yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat proses pembelajaran berbasis proyek ini. Ya. Tidak cukup. Yes. Pak Luki, boleh bertanya? Iya, silakan. Ini kan tadi saya pilih nomor 4, Pak Luki. Iya. Pilih nomor 4, karena menurut saya
mempresentasikan itu, pasti dia sudah membuat gitu. Jadi dia berkelompok membuat laporan hasil pengamatannya, kemudian dia mempresentasikannya kan gitu menurut saya. Betul. Bisa juga Bu, mempresentasikannya. Tetapi yang paling tadi saya katakan ya, yang paling itu nomor 3 itu yang paling. 4 juga bisa. Pak Luki, boleh sharing ya Pak? Silakan. Pernah dengar saya katanya gini, ciri utama dari project based learning itu adalah adanya produk atau luarannya. Jadi tadi saya memang pilih 3 karena kan hasil dari berkelompok ini adalah produknya berupa laporan analisis hasil pengamatannya tadi gitu. Apakah benar itu Pak tadi? Jadi cirinya ada produk, luarannya itu produk katanya. Iya. Nah, salah satu ciri yang lain adalah di dalam project based learning, mahasiswa itu dituntut untuk mendemonstrasikan sebenarnya hasil belajarnya. Jadi mempresentasikan adalah salah satu project based juga gitu ya, asal ada produknya. Sepakat sih itu. Tetapi untuk nomor 1 itu tidak saya sarankan. Ya, karena kita tidak tahu sejauh mana mereka mengetahui begitu. Jadi nomor 3 dan 4 kita bisa kategorikan sebagai project based. Nah, itulah yang mendasari bahwa ketika kita menetapkan sebuah capaian pembelajaran itu perlu tingkat pemikiran yang tinggi ya. Kita melihat dari Bloom taksonomi ini, di mana tadi kalau mempresentasikan itu kita ada di apply gitu ya, di aplikasi ya. Jadi kalau membuat itu yang paling tinggi yaitu di create gitu. Jadi dari warna hijau sampai ke warna merah inilah yang menjadi kunci kecakapan berpikir, yang menjadi kunci yang kita perlu perhatikan ketika kita menetapkan proses pembelajaran berbasis project atau problem. So itulah yang menjadi kuncinya ya. Apakah dia bisa memproduksi sesuatu, apakah dia bisa menjustifikasi sesuatu, apakah dia bisa mengkoneksikan fenomena-fenomena yang ada untuk dijadikan sebuah laporan, atau dia bisa mengaplikasikan konsep-konsep yang dia pelajari. Itulah yang menjadi landasan ketika kita menetapkan project based atau problem based yang kita tuangkan dalam rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi target dari project atau problem based itu kita rumuskan supaya semuanya jelas, baik dosen maupun mahasiswanya jelas, itu kita rumuskan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Ini ada beberapa kata-kata yang kita bisa gunakan untuk kita menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, lebih kerennya itu kita namakan high order thinking skill gitu, atau HOTS begitu ya. Diawali dari aplikasi, apakah kita ingin mahasiswa kita menganalisa, apakah mahasiswa kita ingin mengevaluasi, atau mahasiswa kita dituntut untuk membuat atau menyusun sesuatu. Ya, jadi inilah kata-kata yang kita bisa gunakan gitu, sehingga benar bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu berbasis project. Nah, ini contohnya ketika menyusun sebuah capaian pembelajaran dengan menggunakan high order of thinking tadi, kita menggunakan rumus ABCD. Ada audience, di mana audience itu adalah mahasiswanya,
Jadi yang berperan banyak nanti adalah mahasiswanya, bukan dosennya. Kadang-kadang terbalik ya, dosennya banyak menjelaskan, tapi mahasiswanya diam. Nah, di sini perlu kita tekankan bahwa audiensnya adalah mahasiswanya. Mahasiswanya adalah pelaku agenda utama di dalam proses pembelajaran. Ini adalah agenda mahasiswa, itu yang perlu kita tekankan. Kemudian behavior, ya, ada perilaku atau kegiatan atau penugasan yang kita berikan itu seperti apa? Apakah aplikatif, apakah menganalisa, apakah mengevaluasi atau mencipta? Ya, di sini contohnya adalah aplikasi, gitu ya, membuat simulasi aplikasi, itu behavior-nya seperti itu. Ya, jadi behavior-nya membuat simulasi aplikasi mobile cost accounting. Ya, itu behavior-nya. Jadi di dalam behavior itu tercermin apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan juga luaran apa yang akan dihasilkan. Kemudian kondisinya, ya, yang berwarna biru ini adalah kondisinya. Berdasarkan apa dia mengerjakan itu, ya, membuat produk itu berdasarkan apa, konsepnya apa. Ini penting juga supaya mahasiswa kita terbiasa dengan referensi ketika kita melakukan proses pembelajaran. Seringkali project base atau problem base ini terjebak pada kegiatan, ya, tanpa ada referensi yang perlu dipelajari atau konsep-konsep yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Nah, itu kita hindari dengan kita menuliskan di dalam rumusan capaian pembelajaran ini. Nah, di sini contohnya itu berdasarkan aspek-aspek keuangan dan konsep cost accounting secara kelompok. Lalu degree-nya seperti apa, ya, standarnya seperti apa, ketepatannya, kerinciannya, kejelasannya, kesinambungannya atau kelengkapannya. Nah, itulah yang perlu kita camkan ketika kita menarik project base ini ke dalam capaian pembelajaran. Ya. Dan harapannya rumusan ini disepakati oleh kita, dosen dan juga mahasiswa, bahwa target kita di dalam proses pembelajaran ini adalah dirumuskan di dalam capaian pembelajaran. Setelah itu, capaian pembelajaran ini di breakdown menjadi beberapa sub capaian pembelajaran. Jadi untuk mencapai itu, mahasiswa perlu melakukan langkah-langkah proses pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah tersebut yang dinamakan dengan sub capaian pembelajaran. Nah, ini ada beberapa. Biasanya di dalam satu semester itu ada 4-5 sub capaian pembelajaran. Kemarin saya sempat membaca salah satu RPS yang dikerjakan oleh teman kita. Itu di setiap minggu itu ada sub capaian pembelajarannya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Karena nanti kita terjebak pada topik dan materi yang harus dikerjakan, yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Padahal target utama kita adalah sebuah produk atau sebuah layanan, begitu ya, bukan materi yang diselesaikan. Maka di dalam satu semester 16 kali pertemuan itu perlu disusun ada berapa sub capaian yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang utama yang sudah kita tetapkan itu. Misal, saya memberi contoh dengan menggunakan langkah-langkah design thinking ini. Ya. Jadi sub capaian pembelajaran itu bisa kita tetapkan dengan kita mengambil model atau langkah-langkah untuk mengerjakan sebuah proyek. Jadi misalnya sub capaian CPMK yang pertama itu mereka di tahap empati atau define. Ya, sebelum memproduksi sebuah produk itu mereka harus ke lapangan dulu, melihat permasalahan-permasalahan yang real di masyarakat,
kemudian mencocokkan dengan konsep-konsep yang ada, baru setelah itu muncul sebuah ide untuk mereka melakukan proyek. Ya. Dan ide itu ada di sub capaian yang kedua, seperti itu. Kemudian di sub capaian yang ketiga itu mahasiswa melakukan prototyping. Jadi sebelum di launch ke masyarakat, diluncurkan ke masyarakat, mereka membuat purna rupa terlebih dahulu, ya, untuk divalidasi oleh pengguna atau orang yang punya keahlian tentang produk tersebut atau layanan tersebut, sehingga produk tersebut menjadi lebih bisa diserap oleh penggunanya 100%, begitu, tidak ada penolakan oleh penggunanya, maka perlu divalidasi terlebih dahulu di dalam prototyping ini. Dan setelah divalidasi, diteskan, benar-benar diteskan ke pengguna, begitu ya, untuk mendapatkan masukan kembali. Begitu. Nah, untuk menyusunnya kita bisa menyusun sub CPMK ini, kita bisa menggunakan model belajar, yaitu design thinking. Model belajar yang lain kita bisa menggunakan ini, 5 tahap ini, yang kelima tahapnya itu bisa menjadi sub CPMK kita. Nah, ketika kita melakukan setiap sub CPMK tersebut, perlu Bapak Ibu pertimbangkan waktu pelaksanaannya. Ya. Waktu pelaksanaan ini sudah ditetapkan secara SKS, yaitu 50 menit tatap muka, misalnya 1 SKS ya, itu 50 menit tatap muka, kemudian 100 menit itu penugasan dan bimbingan. Jadi kalau 3 SKS, maka dikalikan 3 untuk melaksanakan penugasan itu, atau 2 SKS maka perlu dilaksanakan dikalikan 2 sistem SKS ini. Ini penting Bapak Ibu, karena nanti ketika semua melakukan project base, jangan sampai mahasiswa kecapean gitu ya, karena mereka di setiap mata kuliah kita menerapkan project base begitu atau problem base. Ini penting sekali untuk kita diskusikan di level koordinator mata kuliah. Kita juga perlu diskusikan di MK ini proyeknya apa, di MK lain proyeknya apa, sehingga mahasiswa tidak capean gitu. Di dalam 1 minggu belajar itu mereka akan mengerjakan banyak hal ketika kita menetapkan. Dan penetapan waktu ini, lama belajar ini juga melihat kompleksitas dari CPMK yang kita tetapkan. Semakin rumit, semakin kompleks, maka waktu yang diperlukan itu semakin panjang. Ya, yang biasanya kita tetapkan itu berapa minggu kita akan mengerjakan penugasan tersebut. Itu yang kita tetapkan. Nah, lalu untuk kita melihat bukti belajarnya, apakah sub CPMK itu sudah tercapai, itu kita perlu memberi penugasan ya kepada mahasiswa. Penugasan ini menuntut mahasiswa untuk mereka bisa mendemonstrasikan, untuk mereka bisa mempresentasikan, mereka bisa membuktikan apakah sub CPMK yang sudah kita tetapkan itu tercapai gitu. Ya, disinilah sebenarnya kita bisa menilai kompeten atau tidak mahasiswa kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi penugasan ini juga memperhatikan waktu, kompleksitas tugas, dan juga keselarasan dengan CPMK yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi dengan produk yang atau layanan yang mereka hasilkan itu, sistem layanan yang mereka hasilkan itu, apakah bisa diberikan kritik begitu ya, diberikan saling mengkritisi tentang produk yang mereka hasilkan. Jadi sehingga terjadi pembelajaran antar mereka sendiri.
Nah, setelah tugas ditetapkan, indikator penilaiannya kita tetapkan. Kriterianya apa kalau mahasiswa kita ini sukses? Ya, apakah dilihat dari ketepatan mereka mengerjakan, atau kerinciannya, atau kejelasannya, atau kerapiannya, kelengkapannya, itu kita lihat kriterianya, kita tentukan dari sini. Nah, satu langkah lagi, supaya benar-benar itu terlihat bahwa mereka benar-benar mengerjakan sebuah proyek, perlu disusun langkah-langkah atau strategi belajar mahasiswanya. Ya, saya mencoba membuat sebuah langkah yang saya namakan 4P. Jadi ketika kita bertatap muka dengan mereka, baik secara sinkronus maupun asinkronus, kita buka dulu proses pembelajarannya. Kemudian kita beri kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami konsep-konsep yang dipelajari. Kemudian mereka juga kita beri waktu untuk mereka bisa menerapkan konsep-konsep tersebut, dan juga mereka boleh merefleksikan kembali konsep-konsep apa yang sudah mereka pelajari tersebut dan apa yang mereka sudah implementasikan tersebut. Jadi ada pembukaan, ada pendalaman, dan penerapan dan perenungan. Ini penjelasannya, apa saja yang mereka bisa lakukan di dalam tahap-tahap tersebut. Nah, itu dirumuskan di dalam sebuah roadmap yang kami buat seperti ini. Jadi ada learning outcome-nya, sub-learning outcome itu dimuat dalam modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Kemudian waktunya kita tentukan. Untuk modul 1 misalnya 4 minggu, atau bisa lebih ya, tergantung kompleksitas pembelajarannya. Kemudian ada output atau luarannya yang kita tuntut apa, kajian atau konsep-konsep yang harus dipelajari di dalam mereka mengerjakan proyek itu apa, indikator ketercapaiannya seperti apa, dan learning strategy yang tadi saya katakan 4P itu tadi ya, itu seperti apa. Ini contohnya. Baik, mungkin seperti itu sharing saya apa yang kami sudah lakukan di universitas kami. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Luki boleh nanya Pak? Silakan Bu. Maaf ya Pak, ada beberapa pertanyaan. Pertama, Ya. Mohon pencerahan Pak, apa beda case base dengan problem base? Terus ada lagi project base, ada lagi tim project base. Mohon pencerahannya Pak, itu satu. Yang terakhir apa Bu? Project base, satu lagi tim project Pak. Ada lagi tim project ya. Yang kedua, dalam satu mata kuliah itu Pak, apakah hanya boleh satu saja? Misalnya saya pilih project base atau harus ada dua-duanya, project dan problem. Yang ketiga, bagaimana penilaian ke mahasiswa yang kelompok ini ya Pak? Misalnya saya buat project base, kemudian penilaiannya bagaimana supaya adil? Kadang-kadang di kelompok ini ada yang rajin, ada yang ikut nama doang gitu. Gimana penilaiannya Pak? Terima kasih Pak Luki. Maaf banyak pertanyaannya Pak. Tidak apa Bu, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi project base itu pasti ada sebuah produk yang dihasilkan gitu ya, sebuah prototipe juga yang dihasilkan. Kalau case atau problem base itu solusi atau ide. Jadi ujungnya adalah sebuah ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu, tetapi langkah-langkahnya sama Bu. Ya, apakah ide itu bisa disampaikan untuk mendapat feedback, atau produk itu bisa dipresentasikan untuk mendapat feedback, itu langkah-langkahnya sama. Jadi keduanya harus menghasilkan sesuatu. Dan kalau project base itu barangnya nampak gitu Bu, atau sistemnya nampak. Tapi kalau case base itu solusinya atau idenya itu yang dipromosikan atau dipresentasikan.
Lalu untuk penilaian, memang kita dorong untuk mereka bisa saling menilai. Ya, jadi penilaian tidak melulu dari dosen, tetapi kita dorong juga mahasiswa untuk saling menilai. Kadang ketika mereka menilai, ini muncul masalah lagi, Bu. Mereka itu sungkan begitu ya untuk menilai rekannya, dan biasanya nilainya baik-baik, padahal mereka nggak kerja gitu. Ada salah satu yang jadi free rider saja. Maka akan baik jika itu kita masukkan ke dalam sebuah sistem, misalnya di LMS kita, mereka bisa saling menilai tanpa tanpa memunculkan identitas dari mahasiswa tersebut. Menurut Ibu Suning dari UGM, jika 3 mahasiswa memberikan penilaian kepada 3 mahasiswa atau lebih ya, memberikan penilaian pada rekannya, itu sudah kita bisa katakan valid sebagai penilaian. Asal rubriknya jelas begitu ya. Begitu, Ibu. Yang pertanyaan kedua, Pak, apakah harus ada dua-duanya, case based dan project dalam satu mata kuliah, atau boleh salah satu, Pak? Tidak, Bu. Saya rasa kita pilih saja mana yang akan menjadi backbone dari pembelajaran kita. Takutnya nanti itu tadi yang saya katakan, load-nya terlalu banyak bagi mahasiswa begitu. Atau kalau kita mau, ya kita gabungkan case project base gitu, problem and project base. Artinya diawali dari permasalahan tersebut. Jadi kedua-duanya sama sih ujungnya, bahwa nanti ada sebuah produk yang dihasilkan. Tetapi saya tidak menyarankan untuk menggabungkan keduanya itu, karena pertemuannya hanya 16 kali menjalankan kedua-duanya begitu, tidak. Tapi bisa diintegrasikan saja. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Pak Hasrul, silakan. Ya. Terima kasih Pak Luki. Kita sudah banyak dapat pencerahan nih Pak. Saya melihat tadi kata menariknya itu adalah bahwa bermula dari problem di masyarakat Pak ya. Jadi gini Pak, ini saya langsung to point daripada mata kuliah Pak, jadi supaya mungkin saya bisa berpikir untuk memulainya kan gitu Pak. Kebetulan saya membawa mata kuliah manajemen keuangan, ya manajemen keuangan. Jadi saya melihat kebetulan ada beberapa mahasiswa itu yang mungkin saya suruh untuk melakukan sebuah riset mini lah katakan, untuk melihat problem di masyarakat menyangkut keuangan. Jadi rupanya ternyata mereka sudah melakukan riset kecil, mereka menemukan bahwa banyak UMKM itu katakanlah sulit sekali untuk memasuki bank ya, artinya tidak diterima di bank dan seterusnya. Itu ada riset awalnya. Jadi selanjutnya saya berusaha untuk membuat mereka supaya membuat semacam katakanlah kerja kelompok untuk berpikir untuk bagaimana ini menyelesaikan mereka ini dari sudut pandang mata kuliah. Oke, Mbak. Nah, lahirlah sebuah output berupa semacam ini aja, Pak. Dia tidaklah sebuah produk, Pak ya, karena mungkin produk ini sangat mahal, Pak ya. Kayak tadi Bapak contohkan mobile, itu aplikasi mobile itu mungkin akan sangat sulit untuk membuatnya kan gitu. Jadi lahirlah sebuah laporan yang menyatakan bahwa UMKM itu harus seperti ini. Lakukan seperti ini. Berarti saran yang ditemukan oleh mahasiswa ini berdasarkan fakta-fakta yang di kejadian di masyarakat UMKM tadi dan informasi dari perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lahirlah sebuah katakanlah Pak ya model mini lah atau saran dan seterusnya. Apakah itu sudah boleh dianggap project based learning atau namanya case based atau apalah namanya Pak? Silakan, mohon maaf Pak, terima kasih Pak. Iya, yang pertama tentu kita tetapkan capaiannya terlebih dahulu. Kalau tadi saya dengar dari penjelasan Pak Hasrul, mereka akan membuat sebuah model begitu ya Pak.
Iya, Pak. Betul. Sebuah laporan bentuknya coba kasih saran gitu loh, Pak. Oke, mereka memberi solusi begitu ya. Capaian pembelajarannya mereka akan menyusun sebuah solusi dari permasalahan UMKM, gitu ya. Benar, Pak. Lalu tentu ada konsepnya kan ya, Pak. Ya, benar, Pak, berdasarkan teori-teori keuangan lah. Betul. Kemudian output-nya adalah atau luarannya adalah sebuah laporan solusi tersebut. Benar, Pak. Ya. Satu hal lagi, model dan laporan itu perlu ada standar keberhasilannya, Pak Hasrul. Bagaimana kita bisa menilai kalau laporan atau model itu bagus, begitu kita perlu membuat standar penilaiannya. Begitu. Tentunya, Pak, kalau standar penilaian ini harus ada ukuran dari masyarakat, Pak. Salah satunya kriterianya. Kemudian apakah dia, ya itu salah satunya ya. Jadi nanti boleh mereka mempresentasikan itu ke masyarakat, bisa. Apakah ada hal lain ya, Pak, yang akan kita nilai? Misalnya kemampuan mereka menguasai konsepnya, bentuk laporannya seperti apa, kerincian kelengkapan laporannya seperti apa, itu bisa kita nilai juga. Nah, kalau itu sudah tercover semua, Pak, kita bisa declare bahwa yes, ini project based learning atau project problem based learning. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, itu tertuang dalam RPS, Pak Hasrul. Tapi secara konsep sudah masuk case itu, Pak. Case, Pak, ya. Problem Oke, based, Pak. ya. Terima kasih, Pak Luki. Ya. Tapi syarat-syaratnya sampai penugasan dan penilaian itu penting sekali, Pak. Jadi bagaimana mereka bisa menilai dirinya sendiri kalau mereka sukses itu. Ya, saya sudah bisa memberikan solusi. Itu mereka perlu sebuah standar supaya kompetensinya naik. Nah, itu kemampuan kita untuk menyusun itu. Oke, terima kasih, Pak, ya. Ya. Baik, apakah mau masuk ke agenda selanjutnya, Bu Malinda? Ya Pak, boleh. Atau ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh roadmap yang sudah dibuat? Kalau tidak ada, saya izin share terlebih dahulu. Jadi pekan lalu saya, Pak Ruki, dan ada Pak Arif Kaibi, kita sudah ada mencoba membuat roadmap yang ini saya akan share roadmap yang sudah dibuat oleh Pak Arif Kaidi yang nanti akan bisa kita bahas. Jadi kita bisa lihat sudah sejauh apa pengerjaannya, mana yang harus diperbaiki lagi, sehingga nanti ketika kita semua membuat untuk RPS sudah tahu yang mana yang salah dan yang sesuai. Oke. Saya izin share. Oke, terlihat, Bapak Ibu? Ya, terlihat. Berikut ini contoh atau gambaran roadmap untuk mata kuliah praktik kewirausahaan. Ini merupakan mata kuliah 2 SKS dengan dosen pengampu Pak Arif Kaidi Hutagalung. Ini adalah contoh roadmap yang beliau buat, itu
setelah melihat contoh yang disampaikan oleh Pak Lucky sebelumnya yang juga sudah saya bagikan di grup kita Bapak Ibu. Dan ini gambarannya mulai dari learning outcome-nya. Di sini learning outcome-nya mahasiswa mampu membuat produk bisnis berdasarkan rencana bisnis dan model bisnis secara berkelompok. Kemudian dari total 16 pertemuan termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS dibagi ke dalam 3 modul besar. Yang pertama ada sub learning outcome. Untuk modul yang pertama itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Sub learning outcome-nya mengevaluasi rencana bisnis. Kemudian di modul kedua untuk pertemuan 4 sampai 10, di pertemuan ke-8-nya nanti akan ada UTS, itu membuat prototipe produk bisnis, dan di modul ketiga membuat bisnis model kanvas kelompok bisnis itu dari pertemuan 12 sampai 15, kemudian pertemuan 16-nya final exam. Untuk output yang diharapkan dari modul 1 itu ada feedback presentasi kelompok dalam rencana bisnis, kemudian produk prototype, dan bisnis model kanvas. Untuk konsep dari mata kuliah ini, pada step pertama atau di modul pertama itu akan mempelajari soal business plan, bagaimana peluang target pasar, kemudian product knowledge, dilanjutkan materi mengenai proses produksi, packaging dan branding, perhitungan biaya, survei pasar, dan exhibition atau Entrepreneurs Day. Lalu di bagian terakhir akan mempelajari customer segment and value proposition, channel dan customer relationship, revenue stream dan cost structure, kemudian key partnership, key resources, dan key activities. Indikator penilaiannya di sini ada untuk modul pertama, untuk bagian pertama itu ketepatan analisis rencana bisnis, ketepatan evaluasi perbaikan rencana bisnis, kualitas presentasi, bahasa, tingkat kepercayaan diri, penguasaan materi, dan lain-lain. Kemudian produk prototype, engagement mahasiswa dalam kelompok, proses bisnis, dan exhibition yang dilakukan. Kemudian kesesuaian rancangan bisnis model, pembuatan bisnis model kanvas, presentasi bisnis model kanvas, dan di akhir ada ujian akhir. Untuk learning strateginya di sini disampaikan ada di awal ada presentasi ide bisnis, presentasi penyusunan ide bisnis ke dalam rencana bisnis, kemudian ada proses mentoring yang dilakukan, dilanjutkan kembali ada presentasi produk, survei pasar, kegiatan pameran, exhibition, kemudian mentoring, dan di bagian terakhir ada membuat laporan exhibition, identifikasi bisnis model, membuat bisnis model kanvas, ujian akhir untuk presentasi bisnis model. Ini merupakan roadmap untuk mata kuliah praktik kewirausahaan. Setelah sebelumnya juga Pak Arief Kaidi sudah membuat yang versi template USU, di mana kalau di versi template USU itu dia capaiannya terlalu banyak untuk tiap pertemuan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lucky tadi. Mungkin kepada Pak Lucky, dari apa yang dikerjakan ini bisa kita koreksi lagi jika ada yang perlu dikoreksi. Silakan pada Bapak. Ya. Atau dari teman-teman dulu ya, apa yang masih kurang di sini begitu. Atau apa yang bisa diperbaiki? Ada yang ingin mengusulkan? Ada, Bapak Ibu?
sarannya untuk atau apa yang sudah baik, apa yang masih perlu diperbaiki. Mungkin pertanyaan saya dulu ya, apakah Bapak Ibu melihat ini terstruktur, jelas begitu, apa yang nanti akan dikerjakan mahasiswa? Kalau iya, bisa kasih emoticon thumbs up begitu mungkin ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada yang kasih jempol. Pak Arif. Arif ada di sini enggak? Oh, kebetulan Pak Arifnya sedang ada agenda lain, Pak. Makanya Oke. beliau tidak hadir. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Atau mungkin sarannya terkait pembagian modul atau jenis tugas yang diberikan, karena ini mata kuliah praktik kewirausahaan 2 SKS yang sebelumnya tentu ada mata kuliah terkait kewirausahaan juga. Ini lanjutannya. Ada Bapak Ibu? Belum ada? Baik. Oke. Saya perlu melihat lagi di learning outcome itu ya, masih belum terlihat konsepnya. Jadi ini sekali lagi hati-hati di dalam kita mengelola pembelajaran berbasis project atau problem ini. Perlu mahasiswa mempelajari tentang konsepnya. Ya, rencana bisnis itu acuannya apa? Ya, itu satu. Kemudian model bisnis yang akan dikembangkan kalau saya lihat dari modul 3 itu menggunakan model bisnis canvas gitu. Jadi itu perlu disebut untuk memberi landasan, memberi koridor nanti bagi mahasiswa ketika mereka sedang mengalami proses pembelajaran tersebut. Kemudian dilihat dari indikator modul pertama. Kalau kita melihat indikatornya di modul pertama itu, bobotnya kalau kita jumlah lebih dari 100%. Ya, 35 tambah 30. Betul ya? Sudah 100% ya? Sudah. Jadi bobot itu perlu sampai 100%. Ya. Jadi kalau nanti dinilai itu paling tinggi ya angkanya ada di 100 begitu. Lalu kalau kita lihat final exam-nya apa UAS-nya itu bobotnya 25%. Sedangkan modul 3 itu sendiri itu bobotnya 15%. Kita perhatikan waktunya. Ya. 16 di minggunya hanya 1 minggu. Tetapi bobotnya 25%. Sedangkan di bisnis model canvas-nya yang minggu ke-12, ke-13, ke-14, ke-15 itu hanya 15%. Padahal waktu untuk mengerjakan bisnis model canvas itu lebih lama daripada final exam. Jadi supaya adil, tentu untuk mengerjakan sesuatu yang lebih lama itu bobotnya lebih besar. Ya, dibandingkan pembuatan produk itu bobotnya 30%. Itu 4 minggu. Nah, mengevaluasi rencana bisnis hanya 3 minggu dan bobotnya 15%.
Nah, itu kita perlu mempertimbangkan kompleksitas pengerjaan proyek tersebut atau problem tersebut dengan memberikan bobot penilaian. Itu sih dari saya, Bu Malinda. Oke, terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanggapi atau disarankan terkait contoh roadmap untuk mata kuliah praktik kewirausahaan, Bapak Ibu? Ada? Oke, kalau tidak ada, oke, saya stop share dulu. Pak Luki, Ya. sebelumnya kurang lebih 1-2 minggu yang lalu, kita ada merangkum pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Saya mungkin izin membacakan untuk selanjutnya dijawab saja Pak. Selain menunggu Bapak Ibu, mungkin ada nanti yang mau bertanya secara langsung. Baik Pak, ini pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu melalui form Google Form. Yang pertama, apakah menganalisis suatu kasus termasuk ke dalam kriteria case method, Pak? Iya, jawabannya ya betul. Ya, Ya, tentu tidak berhenti sampai menganalisa saja ya, tetapi memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana Pak mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam bahan ajar? Bagaimana apa tadi Bu? Mengintegrasikan atau mengaplikasikan hasil penelitian, pengabdian Pak ke dalam bahan ajar. Kita bisa membuat melalui RPS kita ya. Bagaimana hasil penelitian atau pengabdian itu kita masukkan di dalam modul kita untuk nanti dijadikan sebagai permasalahan yang akan diselesaikan mahasiswa kita gitu ya. Jadi tentu di dalam pengabdian atau penelitian akan muncul permasalahan-permasalahan yang bisa kita jawab melalui proses pembelajaran. Dan itu kita masukkan di dalam RPS kita atau di dalam capaian pembelajaran kita yang sesuai dengan mata kuliah yang sedang diajarkan. Oke Pak, jadi sebenarnya misalkan kita bicara soal outcome untuk satu mata kuliah, berarti itu sebenarnya bisa dari, misal kita melakukan penelitian, lalu hasil dari penelitian itu bisa dijadikan outcome untuk nanti kita misalkan memperbaharui atau menyusun kembali RPS kita. Betul, dijadikan capaian pembelajaran mata kuliah, betul. Oke Pak. Oke, selanjutnya, ini ada yang bertanya gitu Pak. Bagaimana jika mata kuliah yang kita bawa, misalkan ekonomi internasional, bagaimana cara menerapkan project based learning? Apakah kita bisa mengaplikasikannya, Pak? Pembelajaran apa? Manajemen internasional. Ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Bisa saja sih, asal yaitu tadi kita menetapkan capaiannya apa. Ketika mereka membuat atau mengaplikasikan sesuatu dari fenomena yang ada, maka kita bisa menggunakan mata kuliah perdagangan internasional ini sebagai project base. Jadi menyusun capaian ini menjadi penting. Kalau misalkan contohnya begitu Pak, untuk ekonomi internasional ini, apakah misalnya mahasiswa mencoba melakukan perdagangan internasional, atau kira-kira kalau misalnya contoh outcome yang bisa kita buat untuk mata kuliah yang mungkin ini banyak nanti banyak teorinya, banyak materinya, itu kira-kira apa ya Pak? Sekali lagi Bu, maaf Bu, terputus tadi. Oh iya,
Kalau untuk contoh outcome yang bisa kita buat untuk ekonomi internasional ini tuh bagaimana ya Pak? Karena mungkin kan kalau ekonomi internasional kita memikirkan misalnya perdagangan antar negara gitu, atau aturan-aturan terkait itu gitu. Kira-kira apa gitu Pak yang bisa dan memungkinkan dilakukan untuk level mahasiswa S1 kita? Iya. Saya buka ini ya. Barangkali kita bisa melihat ke kata kerja ini, Bu. Kita menuntut mahasiswa atau menskenariokan mahasiswa itu sampai di mana? Apakah mengevaluasi aturannya, gitu ya, ataukah menganalisa prosedur dari perdagangan internasional itu, ataukah menganalisa apa yang masih perlu ditingkatkan dari perdagangan internasional itu. Jadi mereka menganalisa ini lalu mengusulkan sebuah usulan untuk bisa memperkuat perdagangan internasional itu. Atau kalau lebih kerennya lagi menyusun prosedur gitu ya. Kalau kita berdagang dengan orang Afrika begitu, bagaimana tuh prosedurnya? Nah, mereka bisa membuat rencana prosedur perdagangan internasional itu, ekspor impor tersebut, misalnya seperti itu. Untuk levelnya tentu dosen yang bersangkutan lebih ini ya Bu, mengetahui gitu levelnya seberapa. Tetapi level dari S1 itu ada di level 6 gitu ya, yaitu ini minimal di analisa ini untuk mengaplikasikannya. Begitu sih Ibu. Oke. Berarti kalau misalkan kita menganalisa gitu Pak, menganalisa terkait ekonomi internasional, kemudian kita tuangkan, mahasiswa menuangkan pendapatnya, mungkin mereka nanti menulis opini yang bisa dimuat di media. Bagus itu, bisa seperti itu, ya. Dan hati-hati ya, perlu ada feedback dulu ya dari kita ya untuk di publish di media, karena jangan sampai masyarakat membaca malah mempunyai persepsi yang salah. Bisa sih. Atau media terbatas lingkungan kampus dulu gitu. Oke. Kemudian Pak, untuk misalnya mata kuliah dasar gitu, misalkan pengantar manajemen atau pengantar akuntansi gitu, untuk kita memberikan tugas untuk kita menerapkan project base itu bisa seperti apa ya? Untuk misalnya mata kuliah yang dasar gitu, bukan mata kuliah yang memang sudah menjurus ke program studi masing-masing. Itu bagaimana ya Pak? Iya, tentu ini ya, penguatannya adalah di konsepnya gitu ya, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa di semester awal gitu. Jadi proyeknya, skopnya tidak terlalu besar gitu. Bisa bentuknya laporan gitu ya. Sesuatu yang seperti saya katakan tadi, sesuatu yang mereka bisa demonstrasikan, mereka bisa tunjukkan gitu dengan skop yang tidak terlalu luas dan kompleksitas waktu yang tidak membutuhkan terlalu lama, sehingga fokus kita adalah mereka bisa mempresentasikan konsep-konsep dasar dari pembelajaran kita. Jadi belum sampai ke validasi dari real user begitu. Jadi masih mendemonstrasikan kompetensinya, belum sampai ke pengguna sesungguhnya begitu. Itu masih bisa sih.
berarti Pak, misalkan nih ada mata kuliah pengantar manajemen, gitu. Kita bisa buat contoh misalnya mahasiswa itu mengaplikasikan manajemen, misalnya ada kegiatan di kampus, terus mereka akan mencoba menyusun kira-kira biayanya berapa, aktivitasnya apa-apa saja. Berarti itu bisa dijadikan hasil. Dan disimulasikan di kelas dulu, begitu. Tidak mensimulasikannya dengan warga kampus, begitu. Masih di konteks yang lebih kecil, koridornya lebih kecil. Ya. Nanti kalau sudah semester 7 gitu bisa mengelola event sekelas Medan, begitu Bu. Tapi kalau ini skopnya masih kecil gitu ya, skopnya masih kecil. Berarti nanti simulatif. Untuk outcome-nya dia perlahan ya Pak, mulai dari dia yang basic sampai nanti kalau dia udah semester akhir dia pasti capaiannya lebih besar lagi. Iya, kalau bisa sih kelasnya internasional sih kalau mau. Jadi skop penggunanya bisa perluas begitu ya. Bahwa apa yang dikerjakan mahasiswa itu bisa diakui oleh masyarakat yang lebih luas. Nah itu akan menarik dan semakin kompleks tentunya. Oke. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada 2 pertanyaan. Di pertemuan berapa sebaiknya dilakukan case method atau PJBL, dan di pertemuan itu Pak. Dia pertanyaan di pertemuan berapa sebaiknya dilakukan case method dan di pertemuan berapa sebaiknya dibuat project based learning. Saya kembalikan ke Bapak Ibu ya, kira-kira di pertemuan berapa mulai case base itu atau project itu. Saya panggil aja ya, Ibu Ance yang kelihatan on cam. Kira-kira di pertemuan berapa Bu kita memulai project base ini? Saya kira memang ya Pak, sedini mungkin ya Pak, karena iya, betul. Pertama masih RPS dan penjelasannya pembagian kelompok. Pertemuan kedua saya kira sudah bisa disampaikan kepada mahasiswa. Betul. Terima kasih Pak. Setuju Ibu. Jadi ketika kita menetapkan case base atau problem base ya, sejak pertemuan pertama itu kita sudah mulai menjelaskan target kita, tujuan belajar kita, penilaian kita seperti apa, proses belajarnya seperti apa, itu sejak minggu pertama. Setuju Ibu Ance. Oke. Nah, sebenarnya ini pertanyaan ada banyak Pak, tapi mirip-mirip. Saya baca salah satunya aja Pak. Ini ada pertanyaan, bagaimana pembobotan masing-masing komponen penilaian seperti case method, PJBL, serta UTS, UAS, UIS. Bobot penilaiannya ya. Bobot penilaiannya tentu berhubungan dengan kompleksitas waktu yang dikerjakan, kompleksitas tugas yang dikerjakan. Semakin rumit, tentu bobot penilaiannya akan semakin besar begitu ya. Kemudian pertimbangan waktu juga untuk mengerjakan proyek tersebut khususnya di sub capaian itu ya. Itu butuh waktu berapa lama? Maka itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan yang lainnya, apakah kriteria yang sudah kita tetapkan itu berkorelasi secara kuat dengan capaian pembelajaran lulusan kita. Nah, ini yang nanti teman-teman ke depan perlu pikirkan ini, bagaimana capaian pembelajaran lulusan yang sudah kita tetapkan itu benar-benar terkorelasi dengan proses pembelajaran kita. Itu perlu sebuah metrik sebenarnya.
saat ini Universitas Ciputra juga sedang mengerjakan matriks tersebut. Jadi outcome based education-nya benar-benar bisa diukur, dan ketika nanti ada penilaian atau akreditasi, kita bisa menunjukkan bahwa kita berusaha menghubungkan capaian pembelajaran lulusan kita dengan proses pembelajaran yang dijalankan, gitu. Sehingga benar-benar desain kurikulum itu tidak terpisah dari proses pembelajarannya. Begitu sih. Jadi ada 3 hal ini yang perlu kita camkan ketika kita menentukan bobot penilaian. Oke, Pak. Sudah Kalau- itu? Sudah, Pak. Ya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin Ya, mari bertanya? silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu untuk bertanya, Bapak Ibu, atau ada Bapak Ibu yang mungkin Sudah mengerjakan lalu mau sharing, mari silakan. ya. Atau mungkin Bapak Ibu jika yang sudah punya RPS, mungkin RPS yang sebelumnya yang ingin dibagikan untuk dicek apakah sudah ada unsur case method atau project based learning-nya, boleh Bapak Ibu persilakan supaya nanti lebih gampang gitu kalau kita tahu misalnya mana yang kurang atau mana yang perlu diperbaiki, nanti pada saat mengerjakan pasti bisa dikerjakan dengan baik begitu Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu. Bu Malina. Oh ya Bu Raina. Pak Luki, saya ingin menanyakan Pak. Ya, Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi ada beberapa mata kuliah kami, dia itu bersifat sejarah, misalnya sejarah pemikiran ekonomi, kemudian sistem ekonomi. Itu kan materinya membahas beberapa sistem perekonomian di negara. Nah, itu juga sejalan dengan nggak dengar lagi. Iya. Pak, saya boleh ya Pak mau sharing? Iya. Kita jadi enggak. Saya kebetulan dari S2 Ilmu Manajemen Pak, Sekretaris Program Studi. Iya, Bu. Jadi selama ini kalau di S2 itu selalu metodenya itu apa kasus Pak. Cuma memang proyek belum pernah kami kasihkan ke mahasiswa dalam bentuk. Saya belum bisa memikirkan bagaimana proyek untuk mahasiswa S2 gitu ya. Kalau case-case itu kasus-kasus di perusahaan banyak. Itu selalunya kami bahas di kelas karena memang porsi mahasiswa pasti lebih banyak. Cuman proyek saya belum bisa dapat gambaran. Mohon bisa pencerahan mungkin Pak Luki. Iya. Tadi saya diskusi juga sama Bu Endang. Bu Endang ke prodinya apa kita buat ya Yen untuk mahasiswa S2 gitu. Asik itu Bu. Nah, profil S2-nya apakah ada pekerja ya Ibu Yeni? Ya rata-rata sudah bekerja. Rata-rata tapi sebagian belum. Mereka cita-citanya rata-rata setelah lulus S2 mau jadi dosen itu. Oh, bagus. Kalau S3 baru udah pada dosen. Kalau mahasiswa S3 kan sudah pada dosen. Tapi mahasiswa S2 ini mereka walaupun kerja di bank, ada yang kerja di pemerintah kota, pemerintah daerah, terus pinginnya nanti setelah selesai jadi dosen. Ini kami mencoba seperti ini, Bu. Jadi di S2 itu kan profilnya hampir sama dengan di tempat Ibu Yeni. Mereka pada bekerja begitu. Nah, tentu di dalam organisasi mereka menemukan banyak permasalahan begitu ya, yang harus dikerjakan secara manajerial. Nah, mereka mengeksplorasi permasalahan-permasalahan di kantornya, kemudian
mereka angkat itu untuk dijadikan sebagai proyek mereka. Ya, nah dan kami di tempat kami mentoring gitu. Selain memberikan materi, kami juga melakukan mentoring kepada mahasiswa kami begitu. Di mana nanti usulannya tersebut itu bisa dikomunikasikan ke supervisornya Ibu Yeni yang ada di perusahaan tersebut untuk mendapat validasi. Dari usulan itu bisa mendapat validasi. Syukur-syukur bisa diterapkan Ibu. Jadi itulah yang menjadi proyek kami. Di tempat kami ada juga profil mahasiswa bisnis keluarga. Ya. Jadi tidak selalu profesional yang bekerja di perusahaan. Nah, itu sama Bu, proyeknya ya di bisnis keluarganya itu. Jadi benar-benar apa yang didapat di perkuliahan itu bisa diterapkan di setting organisasinya masing-masing, dan itu dijadikan proyek mereka. Mereka boleh mengerjakan secara berkelompok, Ibu. Jadi ada satu perusahaan yang dijadikan media untuk mereka belajar sekaligus berpraktek. Dan nanti usulannya itu bisa disampaikan ke supervisornya atau ke manajer yang ada di perusahaan tersebut untuk bisa diambil keputusan. Jadi kalau diambil itu sebagai keputusan, wah, saya rasa nilainya itu sudah lebih dari A ya Bu ya. Ya. Jadi usulan mereka berdasarkan analisis inilah produk dari proyek tadi gitu ya Pak. Sepakat gitu. Nah, kalau sudah sampai diprototipekan begitu, aduh kami bersyukur sekali begitu ya Bu, karena apa yang kita pelajari di universitas kami itu bisa diterapkan. Menarik sih Bu, S2 itu wah asik itu Bu. Jadi mahasiswanya sudah sangat mandiri. Ya. Oh ya. Selama ini sih hanya sebatas pada case ya, harusnya sampai kepada project ya. Ya oke. Case-nya case real Bu. Jadi case-nya benar-benar diambil dari perusahaan masing-masing atau sebagai contoh begitu. Case real ya, jangan dari buku teks gitu ya Pak. No, case real. Itulah yang mendorong kita untuk menerapkan studi kasus atau project based learning. Dari fenomena real yang ada di organisasi. Ya. Udah seperti penelitian, ada hasil penelitiannya berarti. Benar Bu. Dan lanjut ke tesisnya nanti. Iya, jadi itu jadi modal untuk mereka membuat tesis juga. Betul. Sudah ketemu kan apa permasalahannya, fenomenanya kan sudah ketemu. Tinggal celah penelitian dan celah teori saja. Iya, betul. Iya. Beruntung yang kawan yang dapat terpilih perusahaannya itu ya. Asik Bu, iya. Nanti syukuran itu Ibu. Iya betul. Makasih Pak Luki. Semoga kita diundang juga kalau mereka syukuran Bu. Ibu Raina tadi, maaf Bu terputus. Silakan Ibu. Oh, nggak kedengaran tadi ya Pak? Iya, terputus Ibu. Oh iya, begini Pak. Ada beberapa, saya Raina dari program studi ekonomi pembangunan Pak. Jadi ada mata kuliah itu sejarah pemikiran ekonomi, kemudian sistem ekonomi. Jadi materinya itu Pak banyak bersifat sejarah, membahas sejarah karena mencoba menganalisis apa yang sudah diterapkan beberapa negara, dan itu nanti mau dilihat mana yang baik, mana yang buruk. Jadi seperti apa Pak? Apakah mungkin ini mata kuliah ini ada di PBL-nya itu apa memungkinkan Pak? Apa hanya sampai tahapan analisis saja kalau mata kuliah yang bersifat sejarah ini Pak? Iya. Ada beberapa mata kuliah kami yang hampir-hampir mirip sifatnya seperti itu, mengevaluasi atau menganalisis
apa-apa yang sudah diterapkan begitu. Nah, itu bagaimana menurut Bapak, Pak? Terima kasih Pak Luki. Ya, Ibu Raina. Luarannya biasanya apa ya, Bu? Bentuk luarannya apa ya? Kalau selama ini karena belum ada CM, karena yang ditugaskan kepada mahasiswa biasanya merumuskan mana yang baik-baik itu menjadi sesuatu yang baru begitu ya. Jadi misalnya ada beberapa sistem ekonomi di satu negara mempunyai kelemahan, Pak. Jadi biasanya yang saya pernah mengasuh mata kuliah itu coba ambil poin-poin baru, kita menemukan sesuatu sistem yang memang ideal begitu, karena harus dikaitkan dengan karakteristik budayanya, begitu Pak. Itulah kira-kira. Tetapi kan tidak seperti ini formatnya dalam bentuk PBL, belum pernah Pak gitu. Makanya bingung ini apa memungkinkan Pak dia ada seperti PBL begitu Pak. Iya. Apakah saya tanya lagi ya, luarannya itu bentuknya apa Bu? Kalau melihat mana yang baik dan dari pembelajaran sejarah itu. Dari kinerja negara tersebut Pak. Jadi misalnya kalau sistem kapitalis itu diterapkan oleh negara maju begitu. Jadi kan poin-poin itu yang menjadi acuan. Oh ini kita menjustifikasi bahwasanya sistem ekonomi kapitalis ini baik karena memang mengantarkan suatu negara kepada negara maju begitu Pak. Jadi kalau nanti dia sosialis sebaliknya begitu Pak. Apakah mereka, langsung saja ya Ibu, apakah mereka membuat poster, mereka membuat diorama, mereka membuat sesuatu yang bisa mereka tunjukkan, walaupun itu bukan fokusnya ya, tetapi apakah mereka bisa mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari itu ke dalam sebuah bentuk yang lebih konkret begitu? Putus lagi ya. Ya Pak, terputus ya. Putus. Jadi apakah mahasiswa ini bisa mewujudkan itu dalam sebuah presentasi misalnya ya Ibu? Nah, presentasinya bisa dua nih, presentasi yang tidak lisan atau presentasi yang bentuknya dituliskan begitu, teks. Apakah mahasiswa melakukan itu ya Bu? Selama ini memang presentasi Pak, mereka harus presentasi secara lisan Pak. Jadi mungkin ini masukkanlah, mungkin sekarang zamannya medsos ya Pak ya, mungkin hasil-hasil karya mereka itulah mungkin ya menjadi proyeknya, bisa begitu seperti itu Pak. Iya, misalnya bisa, hasil-hasil mereka menemukan suatu kombinasi mana yang bagus itu dari beberapa negara begitu ya Pak ya. Iya. Mereka share ya Pak ya, begitu ya Pak. Oh ya, oke lah. Saya berpikir yang lebih ekstrim sih. Iya Pak. Kalau mereka bermain drama begitu bisa nggak ya Bu? Oh, apa ditokohkan itu yang apa itu? Benar, tokoh sejarah itu diaktualisasikan oleh mereka lewat simulatif begitu. Oh, begitu ya Pak. Menarik sekali kan? Juga. Iya, bagus lalu, juga ya Pak. Kalau sudah jadi bagus, kita jual tiketnya Bu. Iya Pak. Iya Pak. Cuma inilah satu semester ini kapan Pak, mata kuliah lain juga banyak PR-nya Pak, banyak tugasnya ya Pak. Ya itu ekstrim saya. Ya, tapi kita bisa tarik sampai seperti itu Bu. Bahwa sejarah pun itu bisa dijadikan sebuah proyek gitu. Oke Pak, iya. Tinggal skopnya. Tadi Ibu mengatakan kalau waktunya tidak cukup, ya kita skopnya diperkecil. Apakah mereka membuat komik sejarahnya tersebut tidak ditampilkan secara simulatif? Iya, saya yang baru terpikir itu komik Pak. Yes. Komik mungkin menokohkan itu Pak. Nah, kalau komik ini kita compile jadi sebuah produk, lalu bisa diapresiasi oleh masyarakat karena ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang menarik begitu, maka kita melaksanakan proyek tersebut begitu. Iya. Oke Pak, makasih banyak Pak Luki, sangat menginspirasi Pak. Terima kasih. Jadi Ibu Raina juga bisa
jadikan penelitian tuh Iya. bahwa proses pembelajaran kita, atau at least Bu bisa jadi buku ajar, itu poinnya kita kan gede Bu. Oh iya, jadi buku ajar ya Pak. Jadi apa-apa yang hasil karya mahasiswa tersebut ya Pak ya. Iya, Kita kompilasi ya Pak ya. barangkali satu-satunya tuh di Indonesia. Oh iya Pak. Bener nggak sih? Iya. Iya, memang belum menemukan sih Pak. Iya, ini Iya. jadi ide. Iya. Ya mudah-mudahan lah ini Pak dapat terrealisasi Pak. Mengingat tugas ini banyak sekali tumpang tindih Pak. Mungkin Terus ya kami nanti upayakan. kami panggil Bu Raina untuk sharing gimana ke UC Bu. Oh iya Pak, iya. Nah itu kan Mudah-mudahan menarik sekali. sampai- Iya. Iya Pak, iya. Terima kasih. Baik Ya. Bu Malinda, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Raina. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin Ada Bu bertanya? Malinda. Oh, silakan Prof. Iya, Elizabeth. terima kasih Bu Malinda. Terima kasih Pak Luki buat pemaparannya. Pak Luki, saya adalah dosen dari program studi manajemen dan saya adalah dosen yang ngajar mata kuliah ekonomi manajerial, di mana di dalam mata kuliah ekonomi manajerial ini kita membimbing ya, mengajarkan mahasiswa untuk semakin memahami dan mampu menganalisis bagaimana seorang manajer dalam mengelola sebuah perusahaan mampu mengambil keputusan yang efisien gitu ya Bapak ya, jadi cenderung mengarah ke efisiensi. Dan di pelajaran itu juga saya membimbing mahasiswa untuk memahami ya lebih banyak ekonomi mikro ya, bagaimana proses produksi, bagaimana kegiatan ekonomi, bagaimana distribusi, bagaimana menentukan harga dalam struktur pasar struktur pasar tersebut gitu ya Pak ya. Kira-kira Pak, studi kasusnya itu saya biasanya studi kasus itu saya buat di pertemuan ketiga. Benar nggak itu Pak ya? Di pertemuan pertama saya kasih tahu mengenai perkuliahan kita ini arahnya ke sini. Inilah yang mau kita lakukan, di mana kita akan melakukan case study. Case study itu di pertemuan segini dan di pertemuan segini. Apakah itu udah benar itu Pak? Saya rasa kok terbalik ya Bu. Jadi case-nya justru ditaruh di depan. Case-nya di depan. Benar. Bukan di pertemuan ketiga Pak. Oh, pertemuan ketiga, minggu ketiga maksudnya? Iya. Di minggu ketiga tapi di pertemuan pertama saya udah arahkan bahwa case study kita itu akan terjadi di pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga kita membahas bagaimana penerapan permintaan penawaran dan equilibrium pasar. Di mana studi kasusnya nanti saya bahas mengenai misalnya permintaan berlebih. Itu berdampak inflasi ya, contoh inflasi gitu, studi kasus inflasi yang terjadi di Sumatera Utara, bagaimana dampaknya, dan inflasi pemicu paling tinggi itu di mana. Nah, jadi studi kasusnya tentang itu Pak. Kira-kira di pertemuan pertama saya udah katakan, ini loh nanti studi kasus kita di pertemuan ketiga karena membahas permintaan penawaran. Kemudian studi kasus kita kemungkinan di pertemuan keempat, mulai dari sekarang udah bisa dipersiapkan oleh kelompok yang sini gitu Pak. Bisa gitu Pak? Di minggu pertama, kedua, apa yang akan dikerjakan mahasiswa? Minggu pertama, kedua, itu minggu pertama hanya memberitahukan ya Pak ya, kayak mana kontrak perkuliahan kita, kemudian materi-materi, di situ saya akan ajarkan RPS secara singkat, ini loh di pertemuan pertama, ini harapan kita pertemuan kedua, ketiga, dan studi kasusnya ada di pertemuan ketiga, pembagian kelompok juga udah ada di situ. Kemudian saya juga mengajarkan pengantar dulu Pak untuk ekonomi manajerial. Itu di pertemuan pertama. Pertemuan kedua? Pertemuan kedua itu udah mulai saya membahas mengenai optimalisasi ekonomi. Jadi bagaimana seorang manajer dalam mengelola dan mengambil keputusan, dia harus mampu mengoptimalisasikan keputusannya dengan perhitungan matematis Pak, karena ekonomi manajer dengan mengarah ke kalkulus diferensial. Bagaimana menghasilkan jumlah produk yang optimum gitu, dengan biaya, dengan keterbatasan sumber daya gitu Pak. Jadi mungkin di pertemuan kedua saya nggak kasus Pak, karena memang lebih mengarah ke perhitungan. Tapi untuk bisa gitu ya Pak ya. Jadi soal latihan aja Pak, soal latihan ketepatan saya juga menghasilkan buku. Saya arahkan mahasiswa saya untuk membahas soal latihan yang ada di buku ekonomi manajerial tersebut. Itu kalau pertemuan kedua. Tapi kalau pertemuan ketiga udah membahas mengenai praktek penerapan permintaan penawaran dan keseimbangan pasar. Ya.
apakah di pertemuan kedua dan ketiga berkesinambungan ya, Bu? Ah, kalau saya lihat ini Pak, di pertemuan kedua itu mengajari atau memberitahukan mahasiswa ini loh caranya untuk mengoptimalisasikan keuntungan, untuk mencapai laba yang maksimum. Itu masih perhitungan pengambilan keputusan manajerial. Kalau di pertemuan ketiga itu membuat mereka memahami mengenai permintaan dan penawaran. Memang kurang ini Pak, kurang ada hubungan, meskipun ada hubungannya tapi tidak terlalu berantai gitu Pak, karena ya gitulah Pak. Tapi memang itulah RPS-nya, dan kalau kita lihat buku ekonomi manajerial, memang banyaknya buku-buku itu dituliskan begitu dulu Pak. Atau kita rubah. Iya, Bu. Jadi seperti yang saya katakan tadi di pembelajaran case study, case base atau problem base itu mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi bukan mengacu pada buku teks. Begitu. Jadi mengacu ke capaian pembelajaran. Memang itu juga Pak, capaian pembelajaran juga ini. Memang. Nah, satu lagi hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengacu pada capaian pembelajaran, atau lebih tepatnya ke sub capaian pembelajaran, mahasiswa belajarnya bertahap, Bu. Apa yang akan mereka pelajari terlebih dahulu untuk mencapai sub capaian pembelajaran tersebut. Saya beri ilustrasi ya. Nah, ini misalnya di modul 1 ini ya, dia mengidentifikasi konsep cost accounting. Ya, maka dia mengidentifikasi konsep cost accounting dulu. Itu week 1 dan kedua. Kemudian mempresentasikan cost accounting week ketiga. Kemudian dia mengidentifikasi konsep. Jadi semua kegiatan ini, learning strategi ini mengacu pada capaian dan saling berhubungan. Begitu, Bu. Kalau mau urutannya mau dipisah, itu ya mengacu pada ini subcapaian ini. Di modul 1 itu subcapaiannya apa. Begitu, Bu. Jadi tidak berbasis buku. Minggu 1 chapter 1, minggu 2 chapter 2, tidak seperti itu. Karena khawatirnya dengan mengikuti chapter yang ada di buku itu, learning outcome yang keseluruhan itu justru nggak tercapai karena kita mengacu pada buku, bukan pada learning outcome itu. Begitu. Iya, makasih Pak. Ada dikit lagi Mbak. Kira-kira kalau kita buat project untuk mahasiswa S1 di mata kuliah ekonomi manajerial ini, kira-kira projectnya itu apa ya Pak? Nah, itu tergantung capaiannya. Ibu ingin mencapai seperti apa? Oh gitu Pak. Iya. Sebentar ya, saya lihat capaian pembelajarannya dulu. Silakan, Bu. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat mengevaluasi konsep ekonomi manajerial di perusahaan dan di ekonomi secara umum, Pak. Jadi kalau kita buat sub-subnya lagi, memahami mengenai lingkup ekonomi manajerial, teori perusahaan, teknik optimalisasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi teori dan praktik permintaan dan penawaran, titik keseimbangan, ya, dan kemudian melakukan peramalan terhadap permintaan, sehingga keputusan yang mereka buat itu tidak salah karena mereka udah melakukan peramalan terhadap permintaan, sehingga produk yang mereka
produk yang mereka hasilkan Iya. itu tidak berlebihan, Pak. Iya, Kemudian juga menganalisis teori produksi, efisiensi, iya, biaya perusahaan yang minimal, kemudian subcapennya menganalisis permintaan, iya, produksi, biaya, kemudian membuat mereka mampu menentukan harga dalam struktur iya, pasar, gitu, iya. Pak. Nah, dalam proyek itu memerlukan sebuah media ya. Bagaimana mereka bisa melakukan proyek tersebut. Saya ingin bertanya, Bu, profil mahasiswa yang ada di sana, apakah ada mahasiswa yang memiliki perusahaan atau orang tuanya memiliki perusahaan? Gitu. Mungkin sangat sedikit ya, Pak, ya, yang memiliki perusahaan orang tuanya. Baik. Nah, kita bisa menggunakan sebuah perusahaan UMKM misalnya ya, yang saat ini UMKM ini salah satu ketahanan ekonomi di Indonesia yang sangat kuat begitu. Kita boleh menggunakan UMKM untuk kita jadikan media mahasiswa belajar bagaimana mereka bisa mengevaluasi tadi. Jadi kita bisa kerjasama dengan UMKM ini untuk mahasiswa bisa memberikan kontribusinya ke sana, bisa mengevaluasi tadi pengambilan keputusan apa tadi ya yang ditargetkan tersebut. Nah, itu kita bisa jadikan sebuah proyek gitu. Tentu dalam kapasitas mereka sebagai seorang mahasiswa ya Bu, yang memiliki pengalaman belum setinggi orang-orang yang sudah profesional begitu. Tetapi mereka bisa berlatih untuk mereka mengevaluasi perusahaan-perusahaan real yang ada di sekitar mereka begitu. Nah, itu kita bisa jadikan proyek. Nanti mereka bertemu dengan supervisornya, lalu mereka bisa ngobrol di situ, gitu ya, untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan. Lalu di minggu ketiga, misalnya, setelah UTS mereka bisa menyampaikan hasil dari analisa mereka, hasil dari usulan atau ide mereka ke perusahaan tersebut. Itu bisa kita jadikan proyek. Iya, terima kasih banyak Pak Luki buat informasi dan masukan Bapak, sangat bermanfaat bagi saya dan kami dalam membuat project based learning dan case method ini. Terima kasih Pak Luki. Iya. Saya tidak mengajar organizational behavior ya. Jadi di tahap pertama itu contohnya ya, ini proyek yang kami lakukan. Targetnya sih implementasi ya saja sih. Jadi mereka belajar tentang bagaimana menjadi seorang team player yang baik di dalam tim mereka dan di dalam organisasi. Yang pertama mereka lakukan adalah mereka mengeksplorasi dirinya sendiri, gitu. Kekuatannya seperti apa, sampai mereka menetapkan target goal-nya. Proyek kecilnya di pembelajaran itu adalah mereka membuat video tentang dirinya mereka. Bagaimana dengan kapasitas diri itu mereka bisa beradaptasi di teamwork gitu. Jadi proyek kecilnya mereka membuat video. Kemudian di proyek kecil kedua, mereka menganalisa bisnis keluarga. Apa sih yang menjadi hambatan-hambatan di dalam bisnis keluarga untuk mengakomodasi kerjasama di dalam bisnis keluarga? Proyeknya adalah mereka membuat laporan hasil analisa mereka dalam bentuk laporan biasa sih, dalam bentuk laporan biasa. Kemudian proyek yang terakhir itu mereka masuk ke dalam sebuah organisasi yang lebih besar, melihat bagaimana organisasi itu beradaptasi dengan COVID-19. Kita masukkan dalam koridor organizational change gitu. Lalu mereka mengunjungi perusahaan tersebut, melakukan eksplorasi dan bagaimana mereka mengelola tim mereka itu dan bagaimana beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Lalu mereka mempresentasikannya di depan kami.
di modul sebelumnya kita adakan debat dulu tentang kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Seperti itu sih gambarannya. Jadi kita berusaha mendekatkan mahasiswa kepada apa yang sedang terjadi di luaran sana dan bagaimana manajemen itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Begitu Ibu Elizabeth. Terima kasih Pak Luki. Ya. Oke, baik Pak, ini kita masih ada waktu 5 menit lagi, mungkin closing statement dari Pak Luki sebelum saya kembalikan nanti ke Pak Amis. Bapak Ibu, tentu proses ini tidak bisa berjalan secara instan, tetapi proses project base ini perlu kita coba. Ya. Kalau kita nggak nyoba, nggak ngerti itu apa yang perlu dikembangkan lagi. Jadi melalui RPS dulu, jangan tinggalkan RPS karena inilah hal yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mengevaluasi. Dokumentasi inilah yang kita bisa gunakan untuk mengevaluasi. Rancang dulu di dalam RPS. Pastikan mahasiswa kita bisa mengakses RPS kita, jadi mereka bisa membuat semacam strateginya. Dan kita memastikan bahwa yang menjalankan program ini adalah mahasiswa. Jadi ini agendanya adalah agenda mahasiswa. Itu yang barangkali statement saya, dicobakan, gitu ya, direncanakan lalu kita cobakan. Nanti dari situ kita akan berkembang. Dan satu lagi, jangan ini ada apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu wanti-wanti begitu. Jangan terjebak pada kegiatan, sehingga nanti mahasiswa itu melaporkan keluar, kamu belajar apa? Saya belajar kunjungan ke pasar gitu. Nah, konsepnya itu nggak kena gitu. Sebenarnya alasan kunjungan ke pasar inilah yang perlu mereka jelaskan gitu. Ya, jangan kegiatannya yang mereka promosikan keluar, tapi konsep dari kunjungan ke pasar itu berinteraksi itu ya itulah yang nanti mereka jelaskan ke masyarakat, ke kita. Itu sih. Oke, baik Pak Luki, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan memberikan saran dan kritik supaya ke depannya lagi kita bisa mengupayakan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik, saya kembalikan ke Pak Amis. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Malinda. Terima kasih banyak ya kita sampaikan kepada Pak Luki. Terima kasih. Ya, tentu saja tidak bisa lah dalam satu pertemuan kita langsung paham 100% ya. Paling tidak hari ini kita dapat 40-50% sebagai fundamental pun jadilah sebagai bekal untuk memulai, istilah Pak Luki tadi, dimulai, direncanakan saja, dimulai. Terus di situ ada proses belajar juga bagi kita, sehingga kemudian nanti ke depannya udah tahu sih esensi dari case method project base itu apa, dan ya kita berharap nanti semua peserta hari ini, terutama dimulai dari yang hadir hari ini sekitar hampir 40 orang yang hadir hari ini, nanti bisa menjadi modal awal kita lah di FEB USU ini untuk kemudian menularkan lagi kepada dosen-dosen yang lain, ya, karena ini baru separuh Pak Luki yang hadir hari ini. Ya. Dan kita berharap juga kegiatan seperti ini juga bukan sekali ini. Beberapa hari ke depan ini akan ada juga workshop semacam ini yang diselenggarakan oleh UPP, tapi pesertanya terbatas. Nanti kita bisa komparasi juga dengan apa yang hari ini diberikan oleh Pak Luki. Terima kasih Pak Luki sekali lagi.
dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir berpartisipasi dalam acara ini semuanya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pertemuan ini, dan ya sehat-sehat semua kita Pak Luki, Bapak Ibu sekalian. Terima Bapak kasih. boleh satu kata lagi Pak. Nanti silakan Pak Luki. ketika mendapat inspirasi dari narasumber yang lain, mohon Bapak Ibu jangan dibenturkan dengan apa yang kita pelajari hari ini, tetapi bisa diambil untuk kita integrasikan mana yang terbaik begitu. Karena memang barangkali persepsinya berbeda-beda begitu ya, tetapi tolong itu diambil, perbedaan itu diambil untuk kebaikan kita bersama. Itu aja sih Pak Amlis. Baik, terima kasih Pak Luki. Terima kasih semuanya, sekali lagi kita tutup acara workshop pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Billahi